Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Nur Sobah SIMSI yang selalu kita tunggu arahan serta curahan ilmunya, dan tidak lupa kepada teman-teman semuanya penonton YouTube yang berbahagia. Dan jangan lupa subscribe and comment and like. Oke, siap? Oke, siap. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ma'rifat, pengertian ma'rifat, tokoh-tokoh yang menerangkan tentang ma'rifat, siapa saja yang telah ma'rifat kepada Allah, dan semuanya akan tercantum pada sore hari ini dan juga pada pertemuan kali ini. Dan ayo kita tonton sampai akhir. Oke? Oke. Ma'rifat. Dalam Islam, kita semua diwajibkan mengenal siapa yang kita sembah, agar kita ikhlas dan senang mengerjakan semua perintah yang diberikannya kepada kita. Kita sering mendengar ungkapan yang tidak asing lagi di telinga kita, yaitu awwaluddini ma'rifatullah. Yang pertama di dalam agama itu mengenal Allah. Maka pada pertemuan singkat kali ini saya akan coba membahas tentang ma'rifat. Secara bahasa, ma'rifat itu berasal dari kata al-ma'rifah yang berarti mengetahui atau mengenal sesuatu. Dan apabila dihubungkan dengan pengalaman tasawuf, maka istilah ma'rifat di sini berarti mengenal Allah ketika sufi mencapai suatu makom dalam tasawuf. Dr. Mustafa Zahri mengemukakan salah satu pendapat ulama tasawuf yang mengatakan al-ma'rifatu jasmul qalbi biwujudil wajibil mawjudi muttasifan bisairil kumalati. Ma'rifat adalah suatu ketetapan hati, wujud yang wajib adanya Allah yang menggambarkan segala kesempurnaannya. Zunnun al-Misri mengatakan ada beberapa tanda yang dimiliki oleh sufi apabila sudah sampai kepada tingkat ma'rifat. Yang pertama, selalu memancarkan cahaya ma'rifat. Ketika seseorang telah mencapai tahap ma'rifat, maka akan muncul cahaya ma'rifat pada dirinya, maupun itu sikap, perilaku, sikap wara, dan selalu ada pada dirinya. Kemudian yang kedua, tidak selalu menjadikan kepada sesuatu yang berdasarkan fakta yang bersifat nyata, karena hal-hal yang nyata dalam ajaran tasawuf belum tentu benar. Kemudian yang ketiga, tidak menginginkan nikmat yang banyak kepada dirinya, karena hal itu bisa membawanya kepada perbuatan yang haram. Selanjutnya, ma'rifat itu di samping merupakan anugerah dari Allah, dapat pula dicapai melalui syariat, menempuh thariqah, dan memperoleh hakikat. Apabila syariat dan thariqah sudah dapat dikuasai, maka timbullah hakikat yang tidak lain daripada perbaikan keadaan dan ahwal. Sedangkan tujuan terakhir ialah ma'rifat, yaitu mengenal Allah dan mencintainya yang sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Kemudian berikutnya, pandangan Al-Quran dan hadis terhadap ma'rifat. Ada banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Dijumpai tidak kurang dari 43 kali kata nur yang berarti ma'rifat diulang, dan sebagian besar dihubungkan dengan Tuhan. Misalnya ayat yang artinya, dan barang siapa yang tiada diberi cahaya oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Kemudian ayat yang lain yang artinya, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya. Dan ayat tersebut sama-sama berbicara tentang cahaya Tuhan. Cahaya tersebut ternyata dapat diberikan Tuhan kepada hambanya yang ia kehendaki,
mereka yang mendapatkan cahaya akan dengan mudah dapat mendapatkan petunjuk hidup, sedangkan mereka yang tidak mendapatkan cahaya akan mendapatkan kesesatan hidup dalam ma'rifat kepada Allah. Yang didapat oleh seorang sufi adalah cahaya. Dengan demikian, ajaran ma'rifat sangat dimungkinkan terjadi di dalam Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Selanjutnya, di dalam hadis kita jumpai sabda Rasulullah yang berbunyi, kuntu Husainah Rafiyah ahbabtu anna a'rafa fahalaktul khalqa ata'arrafat ilaihim fa'arafuni, yang artinya aku atau Allah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin memperkenalkan siapa aku, maka aku ciptakanlah makhluk. Oleh karena itu aku memperkenalkan diriku kepada mereka, maka mereka itu mengenalku. Ini merupakan hadis qudsi yang memberikan petunjuk bahwa Allah dapat dikenal oleh manusia. Caranya dengan mengenal atau meneliti ciptaannya. Ini menunjukkan bahwa ma'rifat dapat terjadi dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian, sarana untuk mencapai ma'rifat. Kaum sufi untuk mendapatkan suatu ma'rifat melalui jalan yang ditempuh dengan mempergunakan suatu alat. Menurut Al-Qushairi ada 3. Yang pertama yaitu al-qalbu, yang berarti hati, untuk dapat mengetahui, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ar-ruh, untuk dapat mencintai. Dan kemudian sir, yang artinya melihat Tuhan. Kedudukan sir lebih halus daripada ruh dan qalb, dan ruh lebih halus dari qalb. Qalb selain sebagai alat untuk merasa, juga sebagai alat untuk berpikir. Bedanya qalbu dengan akal ialah kalau akal tidak dapat menerima pengetahuan tentang hakikat Tuhan, tapi qalb dapat mengetahui hakikat dari segala yang ada, dan manakala dilimpahkan suatu cahaya dari Tuhan, bisa mengetahui rahasia-rahasia Tuhan. Kemudian, tokoh yang mengembangkan ma'rifat. Dalam literatur tasawuf dijumpai 2 orang tokoh yang mengenal bahwa ma'rifah, yaitu Al-Ghazali dan Zunnun Al-Misri. Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, lahir pada tahun 1559 Masehi di Ghazaleh, suatu kota kecil terletak di dekat Tus di Khurasan. Dia pernah belajar pada Imam Al-Haramain Al-Juwaini, guru besar di Madrasah Al-Nizamiyah Nishapur. Ghazali mengatakan bahwa ma'rifat adalah tampak jelas rahasia ketuhanan dan pengetahuan mengenai susunan urusan ketuhanan yang mencakup segala yang ada. Seterusnya, Al-Ghazali menjelaskan bahwa orang yang mempunyai ma'rifat tentang Tuhan, yaitu arif, tidak akan mengatakan ya Allah dan ya Rabb. Karena memanggil Tuhan dengan kata-kata serupa ini menyatakan bahwa Tuhan ada berada di belakang tabir. Orang yang duduk berhadapan dengan temannya tidak akan memanggil temannya itu. Tapi bagi Al-Ghazali, ma'rifat urutannya terlebih dahulu daripada mahabbah, karena mahabbah timbul dari ma'rifah. Kemudian Zunnun Al-Misri. Zunnun Al-Misri berasal dari Naubah, suatu negeri yang terletak antara Sudan dan Mesir. Tahun kelahirannya tidak banyak diketahui, yang diketahui hanya tahun wafatnya, yaitu 860 Masehi. Menurut Hamka, beliaulah puncaknya kaum sufi dalam abad ketiga Hijriah. Beliaulah yang banyak sekali menambahkan jalan untuk menuju kepada Tuhan, yaitu mencintai Tuhan, benci yang sedikit, menuruti garis perintah yang diturunkan, dan takut terpaling dari jalan yang benar. Mungkin itulah penjelasan kali ini dari saya, penjelasan tentang ma'rifat, dan semoga bermanfaat. Nah, itulah penjelasan ma'rifat dari saya. Mungkin banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.